Mungkin. Memang Mbak nggak bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Soulja Boy, I been it. Why me crack it? Why me roll? Why me crack that Soulja Boy? That Superman? That all. Why me crack that soul? 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 Why? So funny, girl. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih ya sudah bersedia hadir datang hari ini. Sebelum kita mulai, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, walaupun akhir-akhir ini agak banyak pikiran. Oke, terima kasih ya sudah datang dan mau meluangkan waktu di ruangan ini. Kamu bisa bebas cerita apa saja yang sedang kamu rasakan. Perbincangan ini akan dirahasiakan dan hanya digunakan untuk membantu kamu. Kalau ada hal yang membuat kamu tidak nyaman, kamu juga boleh menyampaikannya. Apakah kamu bersedia mengikuti proses konseling hari ini? Iya Bu, saya bersedia. Baik, tujuan pertemuan kita hari ini adalah mencoba memahami apa yang sedang kamu alami, terus juga mencari solusi yang paling sesuai dengan keadaan kamu. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Saya hanya ingin memahami apa yang kamu rasakan. Silahkan ceritakan dari mana saja yang menurutmu yang paling penting. Saya sebenarnya lagi bingung banget soal kuliah Bu. Teman-teman sudah banyak yang menentukan jurusan, bahkan sudah ikut bimbingan belajar. Saya masih bingung mau pilih apa Bu. Apa sih yang membuat kamu merasa bingung? Saya takut salah pilih jurusan, takut nanti tidak cocok atau nanti malah gagal Bu. Oke, sudah berapa lama sih kamu merasakan hal seperti ini? Kurang lebih sejak awal kelas 11 sih Bu. Makin dekat pendaftaran kuliah saya makin kepikiran. Emang apa sih biasanya yang kamu rasakan ketika memikirkan hal itu? Jantung saya makin berdebar-debar sih Bu. Susah tidur, kadang kalau belajar juga jadi tidak fokus karena kepikiran terus. Bagaimana emang pengaruhnya terhadap kegiatan kamu sehari-hari? Nilai saya mulai turun. Saya juga jadi makin ikut diskusi dengan teman karena merasa mereka lebih pintar. Emang menurut kamu apa masalah utama yang sedang kamu hadapi? Saya takut menentukan pilihan dan takut mengecewakan orang tua Bu. Oke, kalau ketakutan itu terus berlangsung nih, apa yang paling kamu khawatirkan? Saya takut tidak kuliah di tempat yang bagus. Nanti orang tua kecewa, terus saya merasa masa depan saya jadi gagal Bu. Saya menangkap nih bahwa yang paling membuatmu cemas bukan hanya memilih jurusan, tapi kamu juga takut gagal dan takut mengecewakan kedua orang tua. Apakah itu benar? Iya Bu, betul. Oke, sekarang saya ingin mengenal diri kamu lebih jauh. Menurut kamu nih, apa sih kelebihan yang kamu miliki? Kalau teman-teman bilang saya sabar dan teliti Bu. Saya juga suka membantu teman kalau mereka kesulitan. Bagaimana sih dengan pelajaran yang kamu sukai? Saya sering suka bahasa Indonesia dan psikologi Bu. Emang kenapa kamu menyukai pelajaran itu? Karena saya merasa mendengarkan cerita orang dan membantu mereka mencari solusi Bu. Menarik sekali ya. Pernah terpikir nggak sih mengambil jurusan yang berkaitan dengan hal itu? Pernah ingin masuk bimbingan dan konseling atau psikologi sih Bu, tapi saya takut nanti tidak bisa sukses. Emang apa yang membuat kamu berpikir seperti itu? Karena banyak orang bilang jurusan itu peluang kerjanya sedikit Bu. Menurut kamu sendiri nih, apakah pendapat orang lain selalu benar?
menurut kamu sendiri nih, apakah pendapat orang lain itu selalu benar? Belum tentu juga sih Bu. Kalau kamu mengesampingkan komentar orang lain, sebenarnya jurusan apa sih yang paling membuat kamu bersemangat? Saya tetap ingin masuk bimbingan dan konseling Bu. Apa emang yang membuat kamu tertarik akan bimbingan dan konseling itu? Saya ingin membantu orang yang punya masalah seperti saya sekarang sih Bu. Itu menunjukkan bahwa kamu memiliki kepedulian terhadap orang lain. Menurut saya itu merupakan kekuatan yang sangat baik. Terima kasih Bu, saya baru sadar kalau ternyata saya memang suka membantu orang. Oke, sekarang kita coba melihat lingkungan di sekitar kamu. Bagaimana dukungan dari keluarga kamu? Orang tua sebenarnya mendukung saya kuliah Bu, tapi mereka berharap saya masuk jurusan yang dapat mendapat pekerjaan. Apakah mereka pernah memaksa untuk memilih jurusan tertentu? Tidak memaksa Bu, tetapi sering memberi saran sehingga saya jadi bingung. Kalau teman-teman kamu bagaimana? Mereka sering membandingkan kampus dan nilai Bu, kadang saya jadi minder. Oke, menurut kamu nih, apakah membandingkan diri sendiri dengan orang lain itu lebih tenang atau justru semakin cemas? Membuat saya semakin cemas sih Bu. Oke, kalau begitu, menurut kamu apa sih yang perlu dikurangin? Mungkin saya harus berhenti terlalu sering membandingkan diri dengan teman. Bagus. Lingkungan itu kan memang bisa mempengaruhi ya pikiran kamu. Tetapi keputusan tuh tetap ada di diri kamu sendiri. Yang paling penting adalah kamu tuh mengenali kemampuan dan minat kamu sendiri. Oke, setelah kita membahas masalah diri kamu nih dan lingkungan kamu, menurut kamu langkah pertama apa yang kamu lakukan? Saya ingin mencari informasi lebih banyak tentang jurusan BK dan psikologi sih Bu. Bagus. Selain itu ada lagi nggak? Saya ingin berdiskusi baik-baik dengan orang tua tentang alasan saya memilih jurusan itu Bu. Lalu bagaimana sih dengan kebiasaan membandingkan diri? Saya akan mengurangi melihat pencapaian teman di media sosial dan tidak fokus pada kemampuan saya sendiri Bu. Oke, baik sekali. Saya juga menyarankan kamu membuat daftar kelebihan, minat, dan target yang ingin tercapai agar keputusan kamu lebih yakin. Baik Bu, saya akan mencoba untuk melakukannya. Oke, hari ini nih kita sudah membahas 3 hal penting. Pertama itu masalah yang kamu hadapi adalah kecemasan memilih jurusan dan rasa takut gagal. Yang kedua itu ternyata kamu memiliki banyak potensi seperti suka membantu orang, sabar, dan teliti. Terus yang ketiga itu lingkungan memang mempengaruhi pikiran kamu, tetapi keputusan tetap dapat kamu ambil berdasarkan minat dan kemampuan kamu. Saya percaya kamu mampu mengambil keputusan yang baik jika terus mengenali diri kamu dan mencari informasi yang lebih tepat. Untuk pertemuan berikutnya, saya ingin kamu membawa hasil pencarian informasi tentang jurusan yang kamu minati dan menceritakan bagaimana respon orang tua kamu setelah berdiskusi terkait jurusan yang kamu ingini. Terima kasih sudah terbuka selama proses konseling hari ini. Semoga langkah-langkah yang telah kita sepakati dapat membuatmu menjadi lebih percaya diri. Terima kasih banyak Bu. Saya merasa lebih tenang dan lebih yakin dibanding sebelum saya datang ke sini Bu. Alhamdulillah. Tetap semangat dan jangan ragu untuk datang kembali jika membutuhkan bantuan. Sampai bertemu pada pertemuan berikut ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Sama. Saya izin keluar ya Bu.